Nah, tingkat pengembalian tahunan dihitung dengan membagi 100% dengan umur ekonomis bangunan. Itu untuk tingkat kapitalisasi. Nah, sedikit perubahan dalam tingkat kapitalisasi akan menyebabkan perbedaan besar dalam nilai properti. Nah, kapitalisasi sendiri atau R sendiri itu sebenarnya melambangkan risiko. Risiko dari suatu properti tersebut. Jadi semakin tinggi risikonya, semakin tinggi R itu, maka semakin rendahlah nilai suatu properti itu, semakin tidak baik dia. Semakin rendah nilai tingkat kapitalisasinya, maka semakin tidak beresiko suatu properti itu dan makin tinggilah value atau nilai dari suatu properti tersebut. Nah, contoh, apabila kapitalisasi suatu properti adalah 8% dan apabila fee itu adalah kita anggap adalah 1 miliar pendapatan bersihnya, dibagikan nilai properti dengan kapitalisasi 8% adalah 12 miliar 500. Nah, apabila R itu adalah 9%, risikonya semakin tinggi nih, tinggi 1%, maka nilai dari suatu properti itu berubah menjadi 11 miliar sekian-sekian. Nah, ini menunjukkan seperti yang saya bilang tadi, semakin tinggi R akan semakin rendah nilai properti, semakin rendah R akan semakin tinggi nilai propertinya. Selanjutnya adalah metode Gross Income Multiplier atau GIM. Nah, nilai properti sama dengan nilai pasar kontrak atau nilai pasar sewa dikalikan dengan Gross Income Multiplier dari suatu properti tersebut. Nah, sales price sama dengan PGI atau Purchase Gross Income dikalikan dengan Gross Income Multiplier. Contoh, suatu rumah tinggal di Jalan Karya di luas tanah 300, luas bangunan 575. Rumah tinggal tersebut disewakan dengan harga 37 juta per tahun. Berapakah nilai pasar rumah tinggal tersebut jika data GIM rata-rata adalah sebagai berikut. Kita ketahui yang pertama, harga jual 600, sewa 30 dibagikan GIM-nya 20. Harga jual 650, harga sewanya 32 juta dibagikan 20,3. Selanjutnya 740 juta harga jualnya disewakan dengan harga 33 juta, GIM diperoleh ada 22,4. Dirata-ratakan diperoleh rata-rata GIM sebesar 20,9. Langsung dikalikan saja, 20,9 tadi dikalikan dengan harga sewa dari properti tersebut 37 juta. Simpel saja kalau untuk metode GIM ini. Metode ketiga adalah discounted cash flow. Nah, apakah itu discounted cash flow? Nilai properti dihitung berdasarkan pada proyeksi jumlah pendapatan bersih yang wajar yang diharapkan dapat dihasilkan oleh properti tersebut sepanjang umur ekonomis yang tersisa. Kita menggunakan metode DCF ini dikarenakan suatu properti itu income-nya atau pendapatannya belum stabil. Nah, dapat kita lihat future value dari NOI tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan tahun seterusnya kita present value kan dan kita jumlahkan. Nah, metode arus kas diskonto. Nilai objek penilaian didapatkan dengan mendiskontokan atau mengalihkan dengan diskon faktor tertentu rangkaian pendapatan yang akan datang menjadi nilai masa kini atau nilai sekarang. Nah, kita lihat fee sama dengan atau value sama dengan pendapatan bersih tahunan atau NOI tahun pertama, kedua, ketiga, dan tahun seterusnya ditambahkan dengan terminal value. Nilai objek penilaian didapat dengan mendiskontokan atau mengalihkan dengan diskon faktor tertentu rangkaian pendapatan akan datang menjadi nilai sekarang. Jadi kita mempresent value-kan nilai akan datang menjadi nilai semasa kini. Nah, value sama dengan pendapatan bersih tahunan atau net operating income atau NOI tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu kita mempresent value-kan menjadi nilai kini. Ini adalah rumus sederhananya. Lihat, tahun pertama, kedua, ketiga, dan ditambahkan dengan terminal value dari suatu properti. Dan kita mempresent value-kan seluruhnya menjadi nilai kini. Nah, yang keempat sebenarnya hampir sama dengan metode DCF, yaitu residual teknik atau teknik penyisaan, di mana nilai tanah bangunan didapatkan dengan mengurangi annual income dari elemen yang diketahui, tanah atau bangunan, terhadap net operating income property, dan kemudian mengkapitalisasikannya dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Nah, PBT sama dengan X, ya, annual income tanah Y, annual income bangunan X dikurang dengan Y, nilai bangunan adalah X kurang Y dibagikan dengan recap coret bangunan, nilai properti sama nilai tanah tambah nilai bangunan. Langkah-langkah yang simple
kita lakukan riset dulu terhadap income dan expense dari properti itu, melakukan estimasi besarnya potential gross income atau PGI, melakukan estimasi besarnya vacancy atau collection loss, menghitung effective gross income atau EGI, melakukan estimasi besar total operasional, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya, dan menghitung net operating income. Setelah itu menetapkan capitalization rate dari suatu properti tersebut. Selanjutnya menghitung nilai objek penilaian melalui metode kapitalisasi langsung atau metode arus kas terdiskonto. Nah, biaya operasional seperti tadi saya sebutkan, biaya variabel, gaji, bonus karyawan, listrik, dan lain-lain, biaya tetap, insurance, BBB, biaya cadangan, biaya penggantian, dan lain-lain. Nah, kita harus membedakan biaya-biaya yang penting untuk properti tersebut. Haruslah biaya operasional saja. Nah, ini contohnya metode rent residual area supaya kita lebih paham. NOI dari suatu properti itu adalah 6 miliar, nilai pasar tanah sebesar 18 miliar, tingkat suku bunga atau safe rate adalah 12,5%, tingkat pengembalian atau recapture rate bangunan adalah 3,5%. Selanjutnya, nah kita mencari PBT dari suatu nilai tanah, NOI atau NOI dari tanah ini, yaitu kita mengalihkan safe rate tadi sama dengan R tanah, dikalikan dengan fee dari tanah tersebut, yaitu 18 miliar. Kita temukan NOI suatu tanah ini sebesar 2,25 miliar. Lalu kita menentukan NOI dari bangunan, yaitu 6 miliar, kita kurangkan saja dengan NOI dari suatu bangunan, yaitu 6 miliar adalah pendapatan seluruhnya properti, kita kurangkan dengan pendapatan dari tanahnya. Kita temukanlah pendapatan dari bangunan tersebut atau NOI dari bangunan sebesar 3,75 miliar. Setelah itu kita masukkan kepada rumus untuk menentukan fee bangunan 3,75 miliar dibagikan dengan 16%. 16% ini adalah R dari bangunan. Dibagikan, kita temukan nilai dari suatu bangunan tersebut adalah 23 miliar 437 juta rupiah. Nah, nilai properti tinggal kita menambahkan nilai bangunan, kita tambahkan dengan nilai tanah. Tanah tadi 18 miliar ditambahkan dengan nilai bangunan sebesar 23 miliar 437. Dapat hasil adalah nilai properti adalah 41 miliar 437 500 ribu rupiah. Simpel saja, bukan? Terima kasih. Sekian atas presentasi saya. Apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan langsung. Terima kasih.